Satu hal sebenarnya pelaksanaan rutin ini, temu pelanggan ini kami laksanakan biasanya setiap tahun 1-2 kali dan bertatap muka langsung. Namun karena situasi dan kondisi yang sangat tidak memungkinkan, maka untuk pada saat ini kita menggunakan fasilitas Zoom meeting yang alhamdulillah saat ini memang baru tren karena memang situasi. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini tidak mengurangi kebersamaan kita, kemudian silaturahmi kita, juga mungkin saling sapa di antara kita. Ini yang kami inginkan. Kemudian kami juga berharap Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan dalam melaksanakan tugas selalu menjaga kondisi, khususnya melaksanakan dengan protokol kesehatan yang tentu masing-masing Pasyankes atau Satuan Kardat telah membuat dan menerapkannya dengan baik. Dengan demikian bahwa penularan untuk COVID-19 ini akan kita tekan semaksimal mungkin dan mudah-mudahan segera berakhir, mengingat dengan kondisi saat ini terus terang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat terganggu, apalagi kegiatan kami yaitu berupa pengujian kalibrasi yang memang dengan kondisi yang sangat, mohon maaf boleh dikatakan memprihatinkan ini, kami sangat berhati-hati. Namun demikian kita tetap tidak akan mengurangi pelayanan dalam hal ini, tidak melakukan, tidak mungkin. Tetap kami melakukan pelayanan sebagaimana mestinya, hanya frekuensinya kemungkinan baik personil maupun waktu memang saat ini masih dalam kondisi yang sangat terbatas. Satu hal saya mengingatkan Bapak Ibu sekalian, khususnya Pasyankes yang ada di rumah sakit maupun balai dan klinik, mohon tetap semangat. Bapak Ibu adalah garda terdepan masyarakat atau kami. Bagaimanapun juga keselamatan adalah prioritas utama. Karena saya yakin bahwa di antara kita ada keluarga kita tentu menunggu kami. Walaupun demikian yang belum bisa saat ini nanti ada tahap berikutnya, karena tentang untuk saat ini kami baru memulai untuk ini memang sangat tidak menyenangkan, tapi pelayanan tetap harus terjaga, tentu dengan menjaga keamanan. Dalam ini pasien seperti juga perlu kita jaga, kondisi kita juga perlu kita jaga. Sarana juga perlu kita jaga. Ini yang paling utama. Artinya apa? Bahwa suka tidak suka, maka dan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi kami keluarga besar PMK Surakarta mudah-mudahan dalam temu dan tentu nanti sharing bagaimana yang baik untuk menyikapi situasi ini, kondisi COVID-19 ini, ya mungkin bisa dikonsultasikan ke kami, dan mudah-mudahan serta harapan kami tetap kita semangat, jaga kebersamaan, jaga hari ini sampai hari Jumat nanti ada jadwal rapid test kami. Selanjutnya pihak Pasyankes akan menyediakan, nah ini termasuk isi yang ada di dalam surat pernyataan,
pihak Fasiankes menyediakan APD standar, ya, masker, handscoon, face shield, atau hazmat jika diperlukan. Alat yang ada di punya Fasiankes telah didesinfektan dan dikumpulkan di ruangan tertentu yang steril. Karena kami dari LPFK Surakarta tidak mengetahui mana itu zona hijau dan zona merah, jadi kami serahkan ke Bapak Ibu yang mempunyai rumah sakit atau klinik, jadi kami tidak tahu ruang mana yang tidak zona merah, seperti itu. Dan untuk alat yang tidak bisa dipindahkan, akan dilakukan di tempat alat tersebut dengan prosedur sesuai kondisi Fasiankes, dan kecuali ruang isolasi pasien COVID. Dan kami harap informasi yang sebenarnya mana yang di mana dan yang di mana yang tidak dilakukan isolasi dan di mana yang dilakukan. Jadi kami bisa memakai APD yang sesuai dengan yang ada di rumah sakit juga. Dan untuk ruang operasi atau ruang OK akan dilakukan pengujian kalibrasi setelah dilakukan steril ruangan. Dan saya mohon dari Bapak Ibu yang di rumah sakit, dan nanti kami dibantu agar setelah ruangan itu disterilkan atau dibersihkan, kami baru akan masuk ke ruangan itu. Karena zamannya sekarang seperti ini kondisinya, jadi kami juga minta bantuan dari Bapak Ibu agar kami juga melaksanakan dengan tenang saat pengujian kalibrasi. Selanjutnya, personel akan melakukan pengujian kalibrasi sesuai dengan metode dari Fasiankes, dan setelah selesai akan melakukan desinfektan alat ukur dan menyimpannya ke dalam koper untuk dilakukan yang lainnya. Selanjutnya untuk outputnya, personel setelah pulang dari Fasiankes tentunya nanti akan membuat laporan, tapi kami akan lakukan karantina 1 hari agar dokumen-dokumen tersebut juga tidak membawa bibit-bibit penyakit yang akan ada di kantor kami, dan akan melakukan pembuatan sertifikat serta akan dikirimkan ke Fasiankes dengan target 30 hari kerja kami sudah selesai. Ya, terima kasih atas waktunya, dan waktu saya kembalikan kepada Bapak Ibu atau Ibu moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afifuddin. Tadi sudah menyampaikan tentang protokol pengujian kalibrasi baik di dalam laboratorium maupun yang in situ atau di tempat Fasiankes. Untuk selanjutnya, ini sudah ada masuk di room chat. Pertanyaan pertama nanti akan kami berikan kepada Prodia Jawa Tengah, tapi nanti ya Bapak Ibu, setelah sesi yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Tunggul Derajat Mulatomo. Kalau tadi Bapak Tunggul belum bergabung, ini sudah belum Pak ya? Tadi ada masalah teknis sepertinya. Baik, yang ketiga adalah materi dari Bapak Tunggul Derajat Mulatomo, protokol pengujian uji kesesuaian peralatan radiologi dalam tatanan normal baru. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, beliau adalah Bapak Tunggul Derajat Mulatomo, alamatnya Jalan Jambu 2, nomor 30, Pondok Tohudan, Wetan, Colomadu, Karanganyar. Beliau sekarang sebagai Kepala Instalasi Laboratorium Uji Kesesuaian. Untuk riwayat pekerjaan, sebelumnya di RSUD Langsa Aceh Timur, kemudian RSUD Cut Mutia Loksmawe Aceh Utara, dan sekarang di LPFK Surakarta. Pendidikan Atrodepkes RI dan Undip Fisika Medik Semarang. Silakan Pak Tunggul. Pak Tunggul sudah bergabung. Sudah. Silakan Pak Tunggul. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Eh, mana? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ramadi dan Pak Afif tentang protokol uji kesesuaian di rumah sakit. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi, kami mengikuti pada aturan-aturan yang telah disebutkan tadi, di antara yaitu sebelumnya cuci tangan dengan sabun dan benda, kemudian memakai masker dan seterusnya. Kemudian kami akan memperkenalkan dulu, perkenalan dulu. Dari sebenarnya kami ada tambahan lagi di antara sekian-sekian ini. Di antara 6 orang ini ada tambahan lagi, yaitu Bu Nining, Pak Sarwi, dan Pak Tono. Tapi berhubung adanya pandemi COVID ini, mereka ditempatkan di bangku cadangan. Sedangkan yang untuk tim sekarang ini yang berangkat cuma 4 orang, yaitu Mbak Dewi, Mbak Anissa, Mbak Asni, sama Mbak Winda. Saya dan Mbak Siva di cancel untuk sementara waktu. Kemudian perlu saya jelaskan untuk uji pesawat Sinar X dapat kita kategorikan menjadi 2, yaitu pengujian dan uji kesesuaian. Kalau pengujian itu mengacu pada Permenkes nomor 54 tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan, itu berkaitan dengan masalah akreditasi. Sedangkan untuk uji kesesuaian itu mengacu pada Perkabupten nomor 9 tahun 2011 dan sudah diperbarui dengan Perban 2 tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat Sinar X, radiodiagnostik dan intervensional. Dan untuk uji kesesuaian itu berkaitan dengan perizinan, yaitu untuk izin baru atau perpanjangan izin. Untuk mekanisme atau pengujian uji kesesuaian X-ray baru, kemudian kita lakukan uji kesesuaian di tahun 2020. Kemudian apa sih gunanya untuk ini UKES? Itu untuk mendapatkan atau untuk mengurus izin manfaatan pesawat Sinar X dari Bapeten. Jadi sebelum alatnya digunakan itu harus punya izin dulu dari Bapeten. Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya, tahun 2021 dan 2022, itu pengujian atau lebih dikenal dengan kalibrasi. Itu sesuai dengan Permenkes, mengikuti Permenkes. Sedangkan untuk tahun berikutnya uji kesesuaian di tahun 2023 itu untuk mendapatkan perpanjangan izin lagi dari Bapeten. Karena alat-alat X-ray itu masa berlaku untuk izinnya itu selama 4 tahun. Kecuali mamografi cuma 3 tahun. Jadi setiap 4 tahun sekali harus dilakukan perbaruan untuk uji kesesuaian. Adapun layanan uji yang ada di LPFK Surakarta itu ada kurang lebih 13 item dari radiografi umum, radiografi mobile, dental intraoral, panoramik cepalometri, CT scan, fluoroskopi, SIAM, angiografi, ISWL, mamografi, dan terakhir MRI, serta paparan ruangan. Paparan ruangan ini ada sesuai dengan ruangan-ruangan alat pesawat Sinar X ini diletakkan. Kemudian semua ini dari item nomor 1 sampai nomor 10 ini masa izinnya 4 tahun, seperti tadi saya sampaikan. Kecuali mamografi 3 tahun. Kemudian untuk daftar tunggu
daftar tunggu di lab uji kesusilaan LPFK Surakarta itu sampai dengan sekarang ini sampai dengan bulan Januari 2021. Bila nanti ada setelah ini ada penawaran masuk, itu nanti kami masukkan ke bulan Januari. Karena di bulan Juli sampai dengan Desember tahun ini udah full. Ini aja di bulan Agustus sudah ada 20 alat yang udah dijadwalkan, udah SPK. Dan 14 alat lagi masuk daftar tunggu. Sedangkan untuk di bulan September ada 27 alat yang udah kami jadwalkan, 10 masuk daftar tunggu. Dan seterusnya sampai dengan tahun Januari 2020 itu udah 2 rumah sakit yang mendaftarkan 11 alatnya. Kemudian kita mendapatkan untuk uji kesesuaian, kita mendapatkan surat edaran dari Kepala Bapeten. Dasarnya Undang-Undang 1097, PP 33 2007, sampai dengan Perban 2 tahun 2018. Untuk persyaratan perizinan terkait fasilitas, poin A yaitu uji kesesuaian dapat ditangguhkan sampai dengan laboratorium dibuka kembali. Jadi pemenuhan terhadap uji kesesuaian itu nanti menunggu sampai dengan lembaga uji beroperasi kembali. Tapi di LPFK Surakarta, alhamdulillah sudah buka dari dulu. Cuman tutup beberapa bulan aja. Mulai bulan Mei udah lakukan ujian lagi. Kemudian untuk pemenuhan terhadap kalibrasi alat ukur radiasi, kalibrasi keluaran sumber radiasi terapi, atau standarisasi radionuklida, evaluasi dosis perorangan, itu ditunda hingga layanan dibuka kembali. Tapi saya sampaikan sekali lagi bahwa laboratorium dosis perorangan atau lab PDP LPFK Surakarta tetap buka sampai sekarang. Next. Untuk persyaratan perizinan terkait penggunaan pesawat sinar X radiologi diagnostik untuk penanganan COVID-19, untuk bila ukuran ruangan pesawat sinar X tidak memenuhi syarat, itu tetap akan diterbitkan izinnya. Dengan kondisi izin menyatakan kewajiban untuk memenuhi ketentuan ukuran ruangan selama pandemi COVID ini. Dan izin kemudian akan dicabut jika tidak terpenuhi kewajiban tersebut. Selama penanganan bencana nasional COVID-19, pesawat sinar X dalam kendaraan atau mobile station itu dapat diterbitkan izinnya untuk instalasi selain pemerintah, untuk pemeriksaan massal dan penanganan bencana nasional COVID-19. Kemudian untuk spek teknis pesawat sinar X itu harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, yaitu minimal kalau pesawat sinar X 100 MA. Terus untuk penggunaan CT scan itu tetap harus mengedepankan justifikasi proteksi radiasi, yaitu manfaat yang didapatkan lebih besar daripada resikonya, dan ditentukan oleh dokter spesialis radiologi atau dokter lain yang berkompeten. Kemudian untuk janji layanan dari Bapeten itu dilaksanakan dalam 1 kali 24 jam atau 1 hari, sepanjang seluruh dokumen disampaikan memenuhi persyaratan izin. Untuk kemudian dari Kementerian Kesehatan itu juga sudah mengeluarkan surat edaran dari Dirjen Yankes, itu berupa penundaan kegiatan akreditasi rumah sakit.
itu efeknya yaitu kegiatan survei rumah sakit untuk kegiatan akreditasi dapat ditunda. Kemudian pemberlakuan perpanjangan setelah status bencana COVID dicabut pemerintah. Kemudian untuk kegiatan workshop, pelatihan atau persiapan akreditasi rumah sakit yang mengumpulkan banyak orang itu ditunda, yaitu untuk mencegah penyebaran ke masyarakat dari risiko COVID-19. Demikian paparan dari Laboratorium Uji Kesesuaian. Mohon maaf kalau ada banyak tadi kendala-kendala teknis. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tunggul atas pemaparan materinya. Baik Bapak Ibu, kurang lebih 30 menit ya, 30 menit sudah disampaikan materi pertama, kedua, dan ketiga. Untuk selanjutnya adalah diskusi atau sesi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan melalui room chat. Tapi tadi saya mencatat ada 2 tanya pertama, kami berikan dulu kesempatan kepada yang pertama Prodia Jawa Tengah, yang kedua RSUD Dr. Sujati Purwodadi. Ini sepertinya ingin langsung bertanya. Betul ya, Bapak Ibu ya? Silakan mungkin melambaikan tangan untuk dari Prodia Jawa Tengah. Mohon disebutkan nama dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Yang dari Prodia, maaf, Bapak atau Ibu? Dengan Ibu Tari, Bu Nining. Dengan Ibu Tari, ya. Selamat siang, Bu Tari. Semoga sehat selalu. Iya. Pertanyaannya Iya, silakan amin. disampaikan. Untuk yang pertama itu, kalau untuk petugas LPFK, itu kalau tes rapidnya berapa kali ya? Atau apakah rutin atau apakah dia akan melakukan kerjaan di onsite? Izinin di Ya, silakan Bu Tari. Yang pertama, yang kedua, ada pertanyaan atau cukup satu saja? Jadi yang pertama mau kita Yang kedua, Bu, Iya, silakan. kami kan sedang mengajukan untuk uji paparan dan pengujian di Prodi Wonogiri. Iya. Kami sudah mendapatkan penawaran. Kan ada surat untuk form kesanggupan ya? Ya. Itu ada tertera SK rujukan COVID ya? Itu isinya Ya. apa ya? Kami isi apa ya? Oh ya. Sementara itu dulu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tari. Yang kedua dari RSUD Dr. Sujati Purwodadi yang mewakili, silakan Bapak atau Ibu, silakan mohon melambaikan tangan dulu. Yang linan itu yang sebelah barat, yang operator itu sebelah utara. Okan tiga mau kecil. Mohon maaf, untuk kami mute sementara. Bocor maksudnya. Silakan dari RSUD Dr. Sujati Purwodadi. ya. Tadi Saya. Bapak Afandi ya Pak ya? Ya Pak Siswanto itu sebenarnya. Bapak Afan ya? Pak Siswanto. Pak Siswanto. Iya. Maaf. Silakan Pak Siswanto. Ya. Sebenarnya saya ada beberapa pertanyaan, tapi sudah saya wakili ditulis tadi. Dan antaranya adalah kenapa pada itu kok dibeda-bedakan ya? Itu saya kira tidak efektif dan efisien ketika rumah sakit harus melakukan uji kalibrasi setiap tahun, kemudian UKES-nya setiap 4 tahun sekali.
kalau bisa itu disatukan saja gitu loh, sehingga efektivitas biaya waktu itu sudah cukup. Kemudian dari LPP itu kan orang-orang yang mempunyai keahlian tertentu. Kenapa pada musim pandemi ini harus berhenti melakukan UKES maupun kalibrasi? Kenapa harus takut? Itu kan orang-orang yang potensial profesi gitu loh. Saya kira ini aja dulu. Terima kasih. Mungkin nanti bisa disambung lagi. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Siswanto. Untuk sesi ini, termin pertama ada 3 penanya ya Pak. Saya cari satu dulu. Dari RSUD Margono. Ya. Silakan Ibu. Ya, Mbak mau nanya, Ya. apakah ada penambahan jenis kalibrasi apa yang bisa dilakukan pada tahun 2020? Ya. Apa, Mohon maaf, Ibu siapa? Mohon maaf, namanya Bu. Ibu Yuni Mindarsi? Ibu Yuni, iya terima kasih Bu. Iya. Tahun ada penambahan 2020 begitu ya Bu ya? Iya, apa Nah. biasanya kan kita dapat info Ya. kalau misalkan jenis apa aja yang bisa dilakukan Ya. penambahannya. Contohnya apakah bonsitometri itu bisa dilakukan di LPFK Surakarta? Nah, itu. Soalnya kita belum pernah dari LPFK Surakarta belum bisa. Maksudnya item-item apa aja yang jenis apa aja yang misalkan tahun ini ada penambahan 2020 itu aja. Ya Bu Yuni, ada Ya. lagi atau cukup? Cukup 2 gitu tadi. aja. Oh ya, terima kasih. Ya. Dari 3 penanya untuk termin ini ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama dari Ibu Tari Prodia, Jawa Tengah. Beliau bertanya apakah petugas LPFK itu rutin melakukan rapid begitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mengajukan uji papan itu ada form kesanggupan, isinya SK rujukan COVID itu maksudnya apa? Yang ketiga, waktunya, kenapa nggak dijadikan satu saja? Kemudian pelayanan kok harus berhenti begitu ya Bapak Ibu ya? Kemudian dari Ibu Yuni, apakah ada penambahan jenis pengujian atau kalibrasi di tahun 2020 ini? Contohnya bone densitometry, apakah sudah bisa dilakukan pengujian kalibrasi? Untuk yang pertanyaan dari Ibu Tari, Prodia, bisa dijawab oleh Bapak Rohmadi. Silakan Pak Rohmadi mungkin. Mohon maaf, Pak Rohmadi tersambung. Ya. Terima kasih. Ya, jadi saya akan jawab nomor 1 kaitannya dengan masalah rapid test. Secara kontinu kami melakukan rapid test. Jadi setiap 2 hari sekali kami mencoba untuk. Dan hari ini kebetulan juga kami baru melakukan rapid test. Secara rutin. Jadi kita memang untuk mengantisipasi dari awal kondisi tim teknis kami, maka kami dalam hal preventif harus kami lakukan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan SK. Kalau masalah SK ini sebenarnya bagi rumah sakit yang ditunjuk rumah sakit atau laboratorium ya, yang ditunjuk sebagai misalnya jadi rujukan lah, misalnya ditunjuk oleh pemerintah
Oh, mohon maaf. Belum ada ya? Tadi belum teman. Tadi udah. Oh iya. Jadi kalau kebetulan kalau ibu tidak melakukan secara khusus untuk pasien COVID-19 ya tidak perlu harus. Intinya adalah bahwa itu untuk beberapa fasilitas yang memang dirujuk untuk menjadi fasilitas layanan khusus pelayanan COVID-19. Saya kira ini Bu. Terima kasih. Selamat siang Pak, maaf. Ya. Untuk yang frekuensi untuk tes COVID-nya petugas LPFK itu seberapa seringnya ya? Kita 10 hari sekali Bu. 10 hari sekali ya? Iya. Karena terus terang kita misalnya berangkat nanti teman-teman harus melakukan WH di rumah kalau lebih dari 3 hari bisa 3 kali boleh melakukan WFH di rumah 5 hari kalender, bukan 5 hari kerja tapi ternyata teman-teman yang melakukan kegiatan Maaf Pak, yang untuk khusus. Oh gitu. Jadi khusus untuk SK itu diutamakan bagi pasienkes yang menjadi rujukan oleh gugus atau rujukan dari pemerintah. Misalnya rumah sakit A menjadi rujukan pasien COVID-19. Itu memang ada SK khusus yang menjadi rujukan. Nah itu memang harus disertakan. Alasannya apa? Supaya kita bisa memberikan atau menyampaikan informasi kepada teman-teman yang mau berangkat, sehingga sedini mungkin mereka bisa melakukan preventif untuk pencegahan penularan. Jadi seperti itu. Jadi kita memang ada yang dari pemerintah ya Pak? Ya, yang dari pemerintah. Tentu itu dari pemerintah. Biasanya dirujuk, misalnya tempat ibu khusus untuk laboratorium rujukan pasien COVID-19 itu kan biasanya tidak secara khusus memang dikhususkan hanya untuk orang-orang yang berisiko tinggi. Nah, buat kami tugasnya adalah untuk preventif. Nah, mungkin kami juga menjawab sekalian dari yang di mana tadi, yang dari rumah sakit mana tadi, Gunung Jati atau mana ya? Mana? Jati. Itu seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu, Bu. Yeah. Baik, terima kasih ya Pak Romadi. Sami-sami Bu Tari. Balik begini. Lupa. Terima kasih Pak Romadi dan Bu Tari. Selanjutnya ada pertanyaan dari tadi pertanyaan Pak Siswanto, Pak Romadi. LPFK kok harus berhenti begitu pelayanannya? Iya, langsung tak jawab ya. Jadi mohon maaf Pak Siswanto, sebenarnya kami tidak berhenti. Pelayanan selama ini tetap jalan terus. Hanya yang biasanya teknisi kami yang ke lapangan itu ada 34 personil lebih. Nah, saat ini memang kami hanya membatasi sekitar 22, itu pun melalui seleksi. Kenapa kok hanya 22? Karena lainnya beresiko tinggi. Ada yang hamil, ada yang punya penyakit lain, atau yang kemudian dari sudut usia sudah tidak memungkinkan atau beresiko tinggi. Jadi kami tetap melakukan pelayanan, Pak. Nah, kami tidak, prinsipnya ya kami bagaimana caranya dalam menjaga kehati-hatian supaya kita juga tidak terpapar. Karena kalau kita tidak terpapar, kemudian kita menjadi salah satu klaster di LPFK Surakarta, nanti bisa terhenti sama sekali pelayanannya. Sehingga kami bagaimana caranya dalam melakukan preventif terhadap teman-teman supaya mereka bisa melakukan pelayanan terus-menerus. Ini kami mencoba untuk melayani, untuk melakukan tindakan preventif. Salah satunya adalah membekali mereka dengan peralatan-peralatan untuk APD yang saya anggap buat kami sih sudah cukup lengkap. Nah, ini yang alasan kami adalah seperti itu. Jadi kami tidak berhenti, Bapak. Jadi selama ini tetap kami berjalan, hanya memang tidak 100% seperti biasanya, dengan alasan karena memang teman-teman lainnya itu yang
sedang dalam kondisi beresiko. Kalau menurut kami adalah beresiko tinggi. Contoh yang ada yang hamil atau ada yang punya sakit lain yang bisa berefek tinggi dan beresikonya penularan. Jadi kami tetap melakukan pelayanan Pak Siswanto. Jadi insya Allah kami tetap tadi dengan tim. Kalau kemarin kita coba, karena juga ini kaitannya juga masalah sarana pendukung. Kalau misalnya kalau mobil, ada protokol kesehatan yang memang ngatur bahwa jarak di dalam mobil juga harus kita atur. Oleh karena itu yang biasa bisa ditempati 5 sampai 6 orang, untuk saat ini ya kita ngikutin protokol yang dikeluarkan oleh kementerian, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, ya kita membatasi hanya menjadi 4. Ini apa? Karena physical distancing juga perlu kita perhatikan. Ini itu apa? Saya kira itu Pak Sis. Monggo. Ya, terima kasih Pak Romadi. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yuni kita tujukan kepada Pak Afifuddin, Pak Afifuddin dan Pak Tunggul ya. Apakah kalian alasan mohon maaf begini. Mohon maaf ya? begini. Saya jadi ingat pertanyaannya Pak Sis. Pak Sis tadi ada kalau nggak salah ada lanjutannya ya. Jadi kaitannya dengan masalah pengujian kalibrasi, kenapa nggak dijadikan satu tadi loh? Oh iya, dibedakan. Iya Pak, mohon maaf ya. Justru saya terus terang Pak Sis, saya berharap seperti itu sebenarnya. Saya kalau misalnya sekarang ini kondisinya kita paksakan memang beberapa vaskes itu yang awalnya misalnya uji, baru sekarang bagaimana caranya kita menyatukan. Hanya mohon maaf, kembali lagi saya serahkan kepada vaskes karena ada beberapa vaskes justru tidak mau ketika kita gabung menjadi satu. Alasannya apa? Ya tetapi itu. Misalnya sekarang uji kesehatan baru dilaksanakan bulan Maret atau kalibrasi dilaksanakan bulan September, kemudian kita ajukan ke bulan Maret seolah-olah ada kerugian waktu. Nah ini yang menjadi kendala kami adalah, ini saran yang bagus Pak. Saya sangat setuju sekali kalau kita bisa memberangkatkan teman-teman dalam satu waktu yang sama, itu dalam tim yang sama untuk uji kesesuaian, kemudian ada kalibrasi, kemudian juga ada sarpras, itu dilakukan dalam itu pun kami sangat terbantu sekali dengan sistem penagihan kami, sistem penawaran kami, itu sangat terbantu sekali. Nah, ini justru sekarang saya tawarkan ke teman-teman. Kalau teman-teman masih merasa menganggap bahwa kemudian dengan kita menyalahi aturan itu lebih dari 1 tahun berarti tidak bermasalah. Tapi rata-rata memang kita ajukan supaya dalam waktu yang sama kita bisa melakukan ujian kalibrasi, uji kesesuaian, bahkan inspeksi. Ini saya senang sekali Pak. Mungkin nanti ke depan juga dalam bukan mungkin, sebenarnya sudah ada beberapa vaskes yang kita MOU jangka panjang itu dari ketiga kegiatan tersebut kita jadikan satu. Nah, arah kita untuk menjadikan satu kerjasama itu tadi harapannya nanti setiap tahun kita sudah menjadwalkan dalam waktu yang sama. Tapi berharap teman-teman, kami berharap dari vaskes jangan merasa rugi karena nanti untuk tahun berikutnya pasti akan terus bersamaan seperti yang diharapkan Pak Siswanto tadi. Saya kira itu Pak. Ini jadi jawaban kami, justru saya sangat menginginkan sekali itu. Tapi harapan kami memahami dari vaskes, memahami. Jangan beranggapan bahwa dengan kita ajukan seolah-olah terus rugi waktu 3 bulan, 5 bulan. Itu kami, karena terus untuk berikutnya kami akan lebih mudah. Saya kira terima kasih untuk sementara. Ini ada yang angkat tangan itu Bu Ning dari Rumah Sakit APS. Nah itu ada Pak Siswanto. Silakan. Atau itu Pak Siswanto silakan apa yang ditanyakan. Dari terima kasih. Kita jawab dulu ya Pak. Pertanyaan selanjutnya Yuni. Moga-moga. Ya. Ditujukan kepada Pak Afif dan Pak Tunggul. Apakah ada penambahan kalibrasi tahun 2020 ini? Kemudian termasuk itu tadi ya, bond densitometri itu apa bisa dilakukan di LPFK Surakarta? Silakan Pak Afif duluan. Ya, terima kasih Bu Ning. Ya, Assalamualaikum Mbak
Mbak Yuni. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Untuk di tahun ini kita sebenarnya ada penambahan untuk di analytical balance, terus termasuk DPM dan tachometer. Data DPM tachometer ini lagi proses akreditasi. Tentunya kalau nanti kami menggunakan untuk di rumah sakit Bapak Ibu berarti kan harus sudah terakreditasi. Nah, untuk tachometer sama digital operasometer atau istilahnya DPM itu kami sudah lagi pengajuan untuk akreditasi di tahun ini. Semoga di awal tahun atau di akhir tahun nanti sudah bisa dilayani Bu Yuni. Terus di tahun ini juga ada pengadaan terkait dengan black body terkait termometer gun itu. Dan nanti kalau memang ini sudah selesai, nanti kita diharapkan di tahun ini sudah bisa kita layani juga untuk termometer infrared gitu. Untuk yang lain mungkin masih sama, hanya ada penambahan sesuai dengan yang ada di pola tarif yang baru, yaitu mungkin ada nebulizer with suction, defibrillator, atau nanti yang lain-lain itu sebenarnya sudah ada semua di pola tarifnya. Nah, nanti mungkin linknya atau nanti jenis pelayanannya sudah bisa dikasihkan ke termasuk materi nanti Bu Yuni. Untuk pun mungkin nanti ke Pak Tunggul. Gimana Bu Yuni? Ya, nanti hasil ini nanti di-share di grup kalibrasi nggih, Pak. Biar kita semua tahu infonya nggih, Yang konsitometri karena sebentar, nih ke Pak Tunggul mohon dijawab untuk bon. Halo. Silakan Pak Tunggul. Iya, Assalamualaikum. Sebelumnya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Yuni, itu penambahan uji kami di tahun 2020 ini kami menambahkan pengujian MRI. Kemudian untuk bone densitometry kami belum bisa melakukan belum bisa menguji tahun ini. Rencananya tahun depan Bu, karena kami belum ada phantom dan alat ujinya gitu. Jadi nanti ininya bertahap tahun depan Bu, bisa dilakukan pengujian. Itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang Paksis dari Prodadi tadi, itu ada perbedaan antara pengujian atau kalibrasi dengan uji kesesuaian. Jadi kalau uji kesesuaian itu parameter ujinya lebih lengkap daripada pengujian. Seperti sudah saya jelaskan tadi di presentasi tadi. Itu kalau untuk pengujian itu sesuai dengan mandat dari Permenkes. Sedangkan untuk uji kesesuaian itu kita mengacu kepada perka dari Bapeten. Seperti itu Pak. Jadi kalau pengujian itu sertifikat KHU-nya digunakan untuk akreditasi dan reakreditasi seperti itu. Sedangkan untuk uji kesesuaian, akreditasi dan reakreditasi seperti itu. Sedangkan untuk uji kesesuaian itu parameternya lebih lengkap daripada pengujian itu atau perpanjangan izin seperti itu Pak. Seperti ini yang tadi saya jelaskan untuk pengujian itu. Untuk pengujian itu Pak mengenai dari Permenkes dan uji kesesuaian dari Bapeten seperti itu Pak. Itu kira-kira begini. Monggo silakan. Terima kasih Pak Tunggul. Tadi ada penanya dari Rumah Sakit Guteng ya Pak. Sambil nanti Bapak bertanya dulu, saya coba kumpulkan untuk pertanyaan yang sudah ada di room chat. Silakan dari perwakilan dari RSUD Guteng.
Silakan Pak. Silakan tadi melambaikan tangan. Berarti nggak tanya Bu Nining. Oh, tidak tanya ya. Tadi saya lihat dari Guteng melambaikan tangan. Kita lanjutkan diskusinya. Ini ada beberapa pertanyaan untuk ketiga narasumber. Saya pilihkan dulu ya Pak ya. Mohon maaf. Oh. Oh. Dari Suraji. Ya, silakan Pak. Dari Suraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Rahmadi dan tim. Ini dari Rumah Sakit Suraji. Sehat ya Pak Rahmadi? Alhamdulillah Pak, sehat ya. Ini kami bersama tim lengkap yang kemarin audiensi dengan Pak Rahmadi waktu pembahasan PKS. Dan terima kasih sudah ditraktir sate Mbak. Ya ini Pak Rahmadi dan teman-teman LPFK, terima kasih pagi ini kami sudah menerima surat jawaban yang pada saat sebelum saya bertanya ini baru disampaikan. Ternyata jawaban untuk kepastian jadwal reschedulingnya sudah kami terima untuk pengujian alat ronsen dan alat kesehatan. Terima kasih. Ada satu pertanyaan Pak Rahmadi. Bagaimana tata kelola untuk pengujian atau kalibrasi alat-alat yang dipergunakan di area pelayanan COVID, Pak? Apa yang mestinya kami lakukan sebelum teman-teman dari tim LPFK hadir untuk melakukan pengujian? Itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, mungkin langsung saya jawab ya. Kebetulan tadi Pak Afif sudah menyampaikan begini, ketika alat-alat tersebut digunakan pelayan pasien COVID-19 memang diarahkan sebelum dilakukan pengujian atau tentu bisa komunikasi dengan tim kami seperti apa nanti itu akan biar nanti sama-sama kita melakukan. Syukur kalau terang bukan pengujian kalibrasi. Nah, terus bagaimana bagi alat yang tidak bisa atau katakanlah alat yang bukan portable, ya berarti tenaga teknis kami nanti akan memberikan beberapa syarat yang tentu pihak rumah sakit juga mohon maaf sekali harus bisa membantu melengkapi. Salah satunya adalah APD standar, misalnya ruang masuk isolasi, APD standar ruang masuk OK, untuk seperti apa nanti mohon untuk bisa dikomunikasikan dengan tim kami. Insya Allah itu tetap kami laksanakan, hanya demikian namun demikian juga kita memang tetap harus waspada bagaimana caranya supaya kita tetap dalam kondisi aman bagi teman-teman baik yang ada di rumah sakit maupun teman-teman yang dari LPFK Surakarta. Saya kira itu Pak, mungkin dari Pak Afif bisa menambah, mungkin Pak Afif yang langsung. Iya, terima kasih. Silakan Pak Afif. Ini Bapak yang dari RSUP Klaten, mungkin di protokol kami memang tidak diiniin sampai ke ruang COVID atau ruang isolasi. Tapi di dalam protokol yang kemarin dari Bapak Kepala menyampaikan bahwa alat yang telah digunakan untuk
pasien COVID akan dilakukan karantina 3 hari sebelum kami melakukan pengujian kalibrasi. Jadi mohon kerjasamanya nanti dari Bapak Ibu untuk mengondisikan ruangan yang alat yang bisa transportasinya bisa dipindah ke satu ruangan yang steril, kami dibantu itu. Terus nanti alat yang tidak bisa, nanti kita akan ke sana, tapi mungkin dengan standar informasi dari rumah sakit yang ada. Terus untuk alat yang sudah dipakai untuk yang COVID, nanti mohon disterilkan dulu atau diinfektan istilahnya gitu, dengan bahan-bahan tertentu itu yang tidak mengandung garam, atau tidak mengandung penol, tidak toksis dan tidak korosif yang sampai dari Bapak Kepala tadi, tentunya aman untuk alat. Jadi sebelum kami melaksanakan alat tersebut, minta tolong dilakukan desinfektan dulu selama 3 hari. Jadi kalau hari ini dilaksanakan, 3 hari kemudian baru kita melakukan pengujian kalibrasi, terutama alat-alat yang high risk, mungkin kayak ventilator dan lain-lainnya seperti itu. Seperti itu Pak Rahmati, Kuning. Iya, terima kasih Pak Afif, Pak Romadi. Ini sepertinya pertanyaan sama, ya hampir sama dari Pak Dedi, RSUD Karanganyar ya. RSUD Karanganyar. Oh iya. Ya, iya, jadi Kuning. Silakan Pak Afif. Iya, Assalamualaikum, selamat siang Pak Dedi. Jadi untuk yang dilakukan steril ya, apakah tidak mengandung itu ya, kita kemarin itu kita menggunakan yang bahan atau cairan itu tidak mengandung garam, tidak mengandung penol, tidak toksis dan anti korosi. Tentunya bahannya bezethonium klorid 0,3%, isopropanol 21%. Tentunya itu juga sudah bisa efektif untuk melawan virus, jamur atau memang yang lainnya. Jadi mungkin bisa dicari bahan yang seperti itu. Kami tidak ada merek tertentu, tapi ya mungkin itu bisa untuk di bahan acuan untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang ada di rumah sakit. Iya, Pak Dedi mungkin masih tergabung. Demikian jawaban dari kami ya, bahwa ada bahan tertentu yang memang untuk sebisa mungkin dihindari ketika mendisinfeksi peralatan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui room chat. Dari, mohon maaf ya Pak. Masih dari Pak Siswanto mungkin ini ya, dari Sujati, ada pertanyaan tanggung jawab siapa hasil UKES alat yang diuji tersebut sampai alat tersebut yang diukes mendapatkan sertifikat dari ahli dalam hal ini Bapeten. Ini pertanyaan ditujukan kepada Pak Tunggul ya, Pak Tunggul. Ya, tanggung jawab siapa? Iya, bisa nanti diruncak kemudian protap berapa hari gitu ya? Halo. Protap berapa hari sejak UKES di rumah sakit sampai dengan terbitnya sertifikat ahli. Silakan Pak Tunggul untuk dijawab pertanyaan dari Susanto Sujati Purwodadi. Iya, halo. Iya, halo. Silakan, menjawab Pak. pertanyaan dari Pak Siswanto. Setelah dilakukan uji keseluruhan, laporan hasil kita kirimkan ke Bapeten. Kita dibatasi waktu 10 hari, maksimal 10 hari. Kita sudah harus mengirimkan laporan hasil uji ke Bapeten. Untuk selanjutnya, sertifikat atau hasil dari merupakan tanggung jawab. Kalau menurut normanya Bapeten itu maksimal 60 hari. Setahu saya seperti itu. Tapi karena keterbatasan tim tenaga ahli dari Bapeten, kurang lebih sekitar 51 itu harus membawahi seluruh wilayah Indonesia. Jadi makanya ada keterlambatan dari Bapeten.
Seperti itu. Terus sekalian untuk menjawab Indriati, pertanyaannya, jika dalam 1 tahun terjadwalkan untuk uji kesesuaian dan kalibrasi, apakah bisa dilakukan efisiensi? Bisa. Jadi menurut kami, karena uji kesesuaian parameter lebih lengkap daripada pengujian, daripada kalibrasi, maka di tahun yang sama alat tersebut hilang Pak tetap dilakukan bila di tahun yang sama dilakukan uji kesesuaian, maka tidak perlu dilakukan untuk pengujian lagi gitu. Terus kemudian apa 2 sertifikat? Tidak bisa. Sertifikatnya cuma 1. Misalnya sertifikat uji kesesuaian, itu uji kesesuaian yang keluar. Tapi kalau kalibrasi aja. Tapi sertifikat uji kesesuaian itu bisa digunakan untuk kalibrasi seperti itu, untuk pengujian. Demikian Bu Ning menjawab pertanyaan dari Pak Iswanto dan dari Rumah Sakit Indriati. Terima kasih. Oh gitu. Iya, terima kasih Pak Tunggul. Berarti sudah dari Indriati terjawab, J. Karena waktunya masih cukup panjang, kita lanjutkan dulu nih, ada beberapa pertanyaan juga dari Nirmala Suri. Alat kami dikalibrasi, apakah alat yang mengkalibrasi sudah terrekalibrasi atau tidak, gitu ya? Ini ada pertanyaan lewat room chat. Silakan. Mungkin Pak Romadi dulu bisa menyampaikan, Pak. Mana Bu? Pertanyaannya nanti apa? Ditambahkan oleh Pak Tunggul. Oh, yang alat yang buat kalibrasi. Oh, ya, Pak. Ya, Bu. Saya akan menjawab. Jadi untuk jaminan mutu pelaksanaan pengujian kalibrasi ini, kita ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah melakukan pengujian kalibrasi alat-alat yang digunakan untuk mengkalibrasi atau rekalibrasi analyzer namanya. Kalau enggak bahaya, Pak. Nah, untuk mengetahui tingkat seberapa kevalitan dari alat itu, kita ada kegiatan namanya uji kesesuaian. Jadi kumpulnya beberapa laboratorium atau BPMK yang ada di Indonesia, baik negeri atau swasta, kemudian kita membandingkan dari hasilnya, misalnya dari Surakarta seperti apa, Jakarta seperti apa. Nah, nanti kalau terjadi tidak kesama atau ada ketidaksamaan dalam hasil, nah ini nanti akan kita bahas gimana tingkat misalnya terutama penyimpangannya. Jadi pasti Pak, kami harus melakukan uji ulang untuk alat-alat yang digunakan untuk mengkalibrasi atau kita sebutnya analyzer. Kalau enggak, wah akreditasi kita bisa dicabut. Dan ini harus kita patuhi. Karena bicara kita adalah bicara pasien seperti nyawa orang. Jangan sampai alat kita justru yang bermasalah ketika kita gunakan untuk mengkalibrasi alat kesehatan. Wajib Pak, ini hukumnya wajib, tidak boleh kita untuk menolak kalau ini justru harus kita lakukan Pak. Jadi jawabannya adalah ya dan wajib dilakukan rekalibrasi ulang untuk alat-alat yang digunakan untuk mengkalibrasi atau analisa. Itu Bu, saya kira. Iya, terima kasih Pak. Kan itu setiap 1 tahun Pak, setiap tahun kita harus melakukan pengujian sama Pak. Syaratnya juga sama dengan kita ketika kita melakukan pengujian kalibrasi alat-alat kesehatan sama.
Ketika memang ada persoalan di jalan, ya kita berarti harus melakukan kalibrasi ulang. Sama. Saya kira itu Bu Nining. Ya, terima kasih Pak. Jadi jawabannya sudah jelas ya. Jadi alat uji kita atau alat untuk mengkalibrasi alat kesehatan Bapak Ibu tetap kami kalibrasi rutin setahun sekali. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Septa RSUD Prambanan dan Bapak Fahrul, Dr. Un Kandang Sapi. Ini sepertinya sama, hampir mirip ya pertanyaannya. Kami tujukan ke Pak Afif. Ini mungkin ada yang ditambahkan, sepertinya tadi sudah dijawab. Silakan Pak Afif, Pak Tunggul. Pak Afif duluan ya. Bu, pertanyaannya Bu, apakah persiapan seperti apa yang dilakukan untuk alat di ruang isolasi? Dan peralatan yang sudah digunakan pasien COVID-19, kebijakannya seperti apa dia karantina dan seperti apa begitu. Silakan Afif mungkin menambahkan dari yang tadi disampaikan. Terima kasih. Ini untuk yang sudah kami sampaikan kemarin. Jadi alat-alat yang kami nanti kalau memang ini kita coba kirim videonya juga. Walaupun di sebelum maupun sesudah, pertama sesudah kita lakukan desinfektan alat-alat kami. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pada saat kami untuk alat-alat yang diisolasi, itu harapan kami, saya minta kerjasamanya dari Bapak Ibu, agar bisa alat-alat tersebut dilakukan desinfektan. Lalu dikarantina selama 3 hari, baru kami akan melakukan pengujian kalibrasi itu. Demi kenyamanan kita semuanya. Terus untuk Bapak Septa, yang tadi mungkin dari sehubungan dengan ASPAK, apakah hasil kalibrasi data menjadi tanggung jawab pihak ketiga selalu kalibrasi? Iya, jadi di menu yang ASPAK yang terbaru, jadi itu nanti yang melakukan input kalibrasi itu dari pihak kami. Nanti kami mohon maaf untuk tahun 2019, karena sebenarnya kemarin itu kami sudah melakukan input ASPAK secara keseluruhannya, kemarin dikoordinir dengan Bu Novi, tapi ternyata dari aplikasi ASPAK ada upgrade. Tapi pada saat upgrade itu, data-data yang lama tidak masuk dalam software yang terbaru. Tentunya kami melakukan input ulang, sehingga kami kemarin butuh waktu terkait dengan dana DAP yang 2021 tadi. Dan memang itu tanggung jawab kami, Pak Septa. Mungkin itu Bu Ning terkait dengan 2 jawaban dari Pak Fahrul maupun dari Pak Septa. Terima kasih. Terima kasih Pak Afif. Kita mungkin maksimal sampai jam 12 ya Bapak Ibu ya. Kita coba untuk ini ada pertanyaan dari RSD Kak Karyadi. Ini dari Karyadi, apakah kunjungan ke Karyadi yang biasanya dilakukan bulan Agustus dan September itu bisa dilaksanakan sesuai PKS? Ya, boleh. Silakan. Iya, Bu Ning. Apakah pelaksanaan kalibrasi ini seperti juga uji kesesuaian ya, biasanya Agustus dan September. Apakah bisa dilaksanakan atau tidak? Iya. Terima kasih, Bu Ning. Dari Bu Iin, dari RSUP Karyadi, saya bantu mohon izin Pak Rahmati. Terkait di dalam PKS, sebenarnya kan ada pengiriman data sebulan sebelum pengujian kalibrasi. Untuk mohon kami dibantu dari Bapak Ibu yang ada MOU dengan LPFK Surakarta, tentunya jadi sebulan sebelum
jadwalnya pengujian kalibrasi maupun X-ray, itu kami dapat daftar jumlah dan jenis alatnya agar kami bisa mengestimasi berapa hari, berapa orang tentunya nanti kami akan melakukan pengujian kalibrasi di tempat Bapak Ibu. Insya Allah kami tetap melaksanakan di bulan September kalau memang ada rincian segera dari rumah sakit Bapak Ibu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Afif. Saya tambahan ya. Ya, silakan Pak Romadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebetulan yang kita undang hari ini adalah Pasienkes yang sudah kerjasama jangka panjang minimal 3 tahun kepada kami. Bahwa keuntungan dari kerjasama ini sebenarnya salah satunya secara rutin tanpa harus mengajukan pun dari pihak Pasienkes sudah terjadwal di kantor kami, atau di tempat kami. Namun demikian bukan berarti kami terus bisa semata-mata melakukan kegiatan tanpa ada data berapa alat, jenisnya alat apa dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kami harapkan nanti ya mungkin dari pihak Yantek nanti akan mengingatkan setiap sebulan sebelum pelaksanaan kepada Pasienkes supaya bisa segera mengirim data, karena suka tidak suka biasanya tiap tahun itu akan berbeda-beda. Bisa jadi karena alatnya rusak atau mungkin ya bisa jadi mungkin ya ada beberapa rumah sakit yang kadang-kadang memang sudah dilakukan atau sebelumnya dilakukan kalibrasi karena mungkin nggak pernah digunakan, akhirnya juga tidak dilakukan kalibrasi juga bisa. Artinya mohon dari pihak Pasienkes secara rutin memberikan informasi ke kami, ada berapa alat, ada berapa jenis, jumlahnya berapa, nanti akan kami bantu sebulan sebelumnya. Ini mungkin akan menjadi masukan buat kami. Tapi yang harus Bapak Ibu ingat bahwa kami tetap akan secara konsisten. Kalau memang dulu bulan Januari ya kita akan berusaha bulan Januari. Kalau dulu bulan Februari ya akan berusaha bulan Februari. Makanya ketika kami menawarkan jadwal itu sebenarnya sudah banyak perhitungan, sehingga yang saya harapkan ke depan Bapak Ibu jangan merasa rugi kalau toh andai kata diajukan, karena nanti untuk tahun-tahun berikutnya pasti akan berdampak secara rutin otomatis 1 tahun. Hanya mungkin pertama mungkin bisa saja akan berkurang waktunya, misalnya setahun sebelumnya bulan September, kemudian kita ajukan pada bulan Mei atau Juni, mohon tidak keberatan supaya dalam pengaturan jadwal kami ini tidak akan kesulitan. Demikian mungkin yang perlu saya sampaikan. Jadi mohon maaf kalau mungkin nanti ke depan akan kami sampaikan Pak. Setiap sebulan sebelumnya akan kami informasikan bahwa pada saatnya Bapak Ibu untuk membuat data peralatan yang harus dilakukan pengujian atau kalibrasi alat kesehatan. Saya kira ini, saya menindaklanjuti dari apa yang disampaikan dari Pak Afif. Terima kasih Bu Nining, monggo lanjut. Terima kasih Pak Romadi. Ada beberapa pertanyaan yang kami selaku pelayanan teknis bisa menjawab langsung begitu, nggih? Jadi yang ada yang MOU, kemudian penundaan, apakah di bulan Juli ini masa pandemi ada MOU ulang. Jadi nanti kami kirimkan permohonan untuk verifikasi daftar alat ulang ke tempat Bapak Ibu dan jadwal reschedule, karena memang ada beberapa jadwal yang tentu saja bergeser begitu ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Dedi, apakah LPFK bisa kalibrasi endoskopi, laparoskopi, alat laboratorium seperti hematologi, BGA sama laminari. Kemudian untuk Pak Di Susanto dari Dr. Unsur Solo Baru ke Pak Tunggul, yang tadi yang pertama ke Pak Afif ya, kemudian ke Pak Tunggul, apakah indikator atau ada perbedaan indikator untuk kalibrasi dan uji kesesuaian? Sepertinya ini sudah tadi dijawab ya Bapak ya. Tapi nanti silakan Pak Tunggul untuk menambahkan sedikit tentang pertanyaan
Di Udah saya jawab, mungkin suara putus-putus. Jadi kalau uji kesesuaian itu parameternya lebih lengkap daripada pengujian, seperti itu. Jadi kalau sudah dilakukan uji kesesuaian, tidak perlu lagi dilakukan pengujian atau kalibrasi. Tapi bila rumah sakit itu di tahun yang sama dilakukan pengujian, sedangkan izinnya habis, maka itu harus dilakukan uji kesesuaian lagi. Jadi sebaiknya rumah sakit kalau enggak ini konsultasi dulu ke kita, ini digunakan untuk apa? Untuk memenuhi standar Permenkes atau untuk perizinan seperti itu. Kalau perizinan kita harus menggunakan uji kesesuaian seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tunggu. Iya. Untuk Pak Afif, apa bisa kalibrasi endoskopi laparos? Kemudian pertanyaan dari Suroyo Magelang. Iya, Bu Ning. Terima kasih. Kebetulan untuk di endoskopi, laparoskopi, hematologi maupun alat-alat lab itu di pola tarif kami belum ada. Jadi memang ke beberapa itu kami sudah berusaha untuk bisa melaksanakan, termasuk kayak mikroskop, laminar airflow, tapi di pola tarif kami yang terbaru pun akan khusus, nanti bisa kami koordinasikan dulu dengan tim teknis kami. Terima kasih, Bu Ning. Ya, terima kasih Pak Afif. Yang dari ulang yang habis. Untuk masa kalibrasi ulang yang habis, untuk saat ini yang ada di surat edaran yang terbaru itu tentang akreditasi. Tapi sampai saat ini kami belum menerima surat edaran yang untuk perpanjangan kalibrasi. Jadi kami akan tetap berlakunya tetap sesuai yang ada itu setahun sekali. Menurut saya seperti itu, karena surat edaran atau memang kebijakan yang dari kementerian itu belum ada. Begitu, Bu Ning. Iya, terima kasih Pak. Pertanyaan dari Dr. Un Kandang Sapi tadi sudah dijawab ya Pak ya? Apakah alat kita sudah disterilkan? Sudah ya, itu sudah terjawab. Untuk Pak Rohmadi Pak, RSKB Anur Yogyakarta. Sudah mengajukan kalibrasi dan biaya setuju sesuai penawaran, tetapi jadwal tertunda. Kapan bisa dijadwal ulang? Apa perlu surat atau tidak? Mungkin Pak Ramadi bisa menjawab. Terima kasih Rumah Sakit Anur. Jadi begini, kalau toh ternyata tidak ada perubahan jenis dan jumlah, tidak perlu harus ada surat ulang. Nanti akan ditindaklanjuti oleh bagian pasienkes kami untuk reschedule. Mudah-mudahan dalam waktu dekat untuk segera bisa dilaksanakan. Jadi selama tidak ada perubahan jenis dan jumlah, kita perlu harus bersurat. Saya kira itu. Saya masalah tadi yang saya mungkin menyambung punyaannya Nirmala Suri ya, berkaitan dengan masalah alat yang kita kalibrasi, apa alat kalibrasi apa di rekalibrasi yang tadi jawab. Jadi kalau memang mau melihat ya harus datang ke kantor Pak. Alat apa saja yang kami lakukan kalibrasi hanya ada di kantor lengkap. Karena kalau nggak kami lakukan otomatis kami akan dicabut akreditasi kami. Jadi kalau memang mau lihat, monggo silakan, kebetulan dekat hanya wilayah Surakarta sama sekaligus silaturahmi boleh. Kebetulan saya menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian pasienkes bahwa pada bulan September akhir atau awal Oktober kita pindah lokasi yang jauh lebih nyaman dari akses transportasi, aksesnya terutama karena ada di Ring Road Mojosongo. Jadi dekat isi kita punya bangunan gedung baru yang
cukup memadai untuk kegiatan pengujian kalibrasi ini. Dan ada 2 gedung yang saat ini memang baru kami laksanakan pembangunan. Insya Allah, karena juga persoalan masalah akreditasi, maka kami suka tidak suka, mau tidak mau pada bulan September akhir kami harus berpindah. Ini sebagai informasi saja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mungkin yang termasuk dari teman-teman Klaten tadi mau berkunjung ke Surakarta, silakan datang, termasuk Margono. Silakan datang ya ke Ring Road Utara Mojosongo. Kami sudah berpenampilan yang berbeda, sekaligus menunggu masa perubahan SOTK menjadi Bali. Ini mudah-mudahan ini dalam proses dan waktu yang dekat kita akan berkembang seperti halnya di yang lainnya, balai-balai yang di lainnya. Yang perlu kami sampaikan bahwa kami pun nanti akan menjadi salah satu role model bangunan gedung laboratorium yang saat ini betul baru kami rencanakan, karena kami juga nanti akan melakukan uji produk. Jadi kalau saat ini kami melakukan pendampingan produk ventilator di UGM sama di UNS, ini nanti mungkin ke depan kita sudah bisa melakukan. 62 mana? Saya kira itu. Terima kasih. Dari informasi. Terima kasih Pak Romadi. Ini ada beberapa pertanyaan yang mohon izin saya jawab langsung terkait dengan jadwal. Jadi dari RSUI Banyu Bening, nanti kita sudah mencatat untuk apabila memang tidak ada perubahan, berarti tetap sesuai dengan jadwal semula. Ini jawaban juga untuk RSUP Surakarta. Jadi selama memang tidak ada surat reschedule dari kami, jadwal berarti sesuai dengan kesepakatan semula. Lagi nggak? Bening? Ya silakan Pak Afif. Iya, mungkin sedikit menambahkan dari Buning tadi, ya nanti kalau memang misal untuk dari RSUP Surakarta, jadwalnya kan di bulan akhir Agustus. Di September akan dilaksanakan akreditasi. Nah, nanti seperti disampaikan Buning, nanti kalau tidak ada reschedule, nanti kami akan kabarin Bapak Ibu, tapi kalau tidak sesuai dengan jadwalnya. Terus untuk yang Banyu Bening, memang kemarin kan memang antriannya memang sudah sampai di Desember, kami mohon maaf. Nanti kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu, mohon sampaikan di SPK, di surat persetujuan Bapak Ibu, agar kami bisa ada dasar untuk melakukan reschedule jadwal dari Bapak Ibu, atau memang ada akreditasi, atau memang ada keperluan lain, mohon disambungkan di surat persetujuan tersebut. Terus mungkin ini Buning terkait dengan uji kesesuaian, sedikit membantu Pak Tunggul atau memang nanti diperlukan. Nah, memang seperti sampaikan Pak Tunggul bahwa sesuai dengan Permenkes 54 pasal 8, jika sudah dilaksanakan uji kesesuaian, tidak perlu untuk dilakukan pengujian kalibrasi X-ray apabila pada tahun yang sama bersamaan gitu. Jadi memang di pasal 8 ayat 1 sampai 4 dijelaskan bahwa pengujian kalibrasi alkes berlaku selama 1 tahun sekali. Yang kedua, X-ray yang tidak perlu pengujian kalibrasi X-ray tidak perlu dilakukan apabila pengujian kalibrasi jatuh pada tahun yang sama dengan uji kesesuaian pesawat X-ray. Jadi Bapak Ibu pada saat memang di tahun keempat pada waktu untuk perizinan tidak diperlukan untuk pengujian kalibrasi alat X-ray-nya, hanya dilakukan uji kesesuaian. Jadi jangan kebalik nanti, kalau untuk pengujian kalibrasi tidak diperlukan untuk perizinan, tapi hanya untuk akreditasinya. Terima kasih, Buning. Terima kasih tambahan dari Pak Afif. Ini untuk terakhir kali ya, Bapak Ibu, karena sudah menjelang zuhur. Ada pertanyaan yang bisa dijawab nanti langsung oleh Pak Tunggul. Ada beberapa ini dari Bapak Ari Lazim, ini ortopedi. Apakah bisa kalibrasi? Ini
bukan tuh Pak. Jadi kalau pocket dosimetri sepertinya belum ya Pak. Kemudian untuk Pak Tunggul dari Karyadi, kan Pak itu di room chat terakhir sepertinya. Untuk yang sudah MOU akan kami sampaikan daftar alat terbaru yang akan dilakukan kalibrasi atau uji kesesuaian. Untuk yang reschedule, biasanya nanti akan kami sampaikan juga surat secara resmi. Untuk yang kali ini, yang sepertinya kalau yang dari Karyadi juga sama ya, mohon maaf Pak Tunggul, ini nanti kita catat oleh laboratorium dan pelayanan teknis, jadi pelaksanaan Oktober bisa tidak diajukan di September. Mungkin itu aja Bapak Ibu, pemaparan materi sampai dengan diskusi kita sudah menjelang zuhur, jadi kita cukupkan. Tapi sebelum itu kita lakukan door prize sesuai dengan janji kami. Tadi di awal. Iya Pak. Saya tertarik pertanyaan dari Rumah Sakit Jiwa Suraji. Iya Pak. Apakah kesimpulan di masa pandemi ini masa berlaku kalibrasi otomatis diperpanjang dan menjadi tidak wajib untuk kalibrasi? Jadi kalibrasi bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan, itu ya. Tetap harus kalibrasi karena setiap saat alat itu bisa terjadi penyimpangan akibat kerusakan, akibat perubahan jaringan, mungkin juga akibat penggunaan yang salah, itu pasti harus dikalibrasi. Intinya kalibrasi itu adalah keselamatan. Jadi tidak ada itulah kemudian kita karena pandemi kita kemudian tidak bisa. Jadi artinya kalibrasi itu adalah bukan lagi kewajiban, tapi adalah kebutuhan untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang aman. Jadi caranya saya kira tetap harus dilaksanakan. Kalau enggak, wah, karena sekalipun ini pandemi amat terjadi. Saya kira itu begini nih. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Untuk door prize-nya, mohon izin Pak Romadi kita sampaikan yang tiga pertama untuk peserta yang bergabung di awal dengan kami. Mohon maaf nanti kalau ada yang sudah ya dari Zoom meeting-nya. Door prize-nya berupa pulsa. Mohon nanti mengkonfirmasi nomor HP yang Bapak Ibu gunakan. Jadi yang pertama door prize-nya kami sampaikan kepada Ibu Fatim Nikmah. Masih tergabung Bu? Silakan nomor HP di room chat bisa dicatat. Kemudian bukan ini. Namanya pendaftar pertama pernah yang aktif. Untuk yang kedua, Bapak Anas Purworejo. Masih ada Pak, masih tergabung? Masih. Ya, alhamdulillah. Silakan nomor HP-nya ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir pertama. Ya. Kemudian yang ketiga perwakilan dari Suroyo, Magelang. Bapak masih tergabung Pak atau Ibu? Halo? Dari Suroyo Magelang. Kemudian itu tiga peserta yang hadir pertama ya Bapak Ibu. Untuk berikutnya door prize akan kami sampaikan yang pertama dari
Rumah Sakit Dr. Un, Kandang Sapi. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah yang kelima, RSUD Sujati, Bapak Siswanto ya tadi ya, Sujati Purwodadi. Masih hadir, Bapak? Kemudian dari RSUP Dr. Suraji Klaten. Masih hadir. Bu. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak masih bergabung. Ya. Dan yang terakhir adalah dari Prodia Solo. Masih hadir, Bu? Masih, alhamdulillah. Ya, itu door prize yang bisa kami sampaikan. Silakan konfirmasi. Ya, ada yang sudah konfirmasi. Nanti kami masih tunggu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam diskusi melalui Zoom meeting ini. Kami mohon maaf bila selama memandu acara diskusi ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Demikian dari kami. Terima kasih juga untuk ketiga narasumber kami. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk pelanggan kita ya Pak ya. Demikian dari kami. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami